Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada petang hari ini atau di awal malam Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian rutin kita terkait dengan Ahkamul Janaiz, buah karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Salawat serta salam senantiasa kita berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, sahabat dan pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Pembahasan kita adalah hal yang mesti dilakukan oleh hadirin atau oleh kerabat jenazah. Terakhir sampai mana kita bahas poinnya? Apa kelima itu? Baik, berarti menyegerakan pengurusan jenazah. Nah, kemudian poin yang berikutnya adalah bersegera dalam melunasi hutang-hutangnya dari harta benda peninggalannya, sekalipun menghabiskan seluruh hartanya, artinya tidak tersisa. Karena ini hutang yang harus dibayar. Walaupun barangkali dia meninggalkan anak istri ahli waris. Tapi kalau dia punya hutang, maka wajib dilunasi hutangnya terlebih dahulu. Jika orang yang meninggal dunia ini tidak memiliki harta sama sekali, mungkin wafatnya setelah sakit panjang, perlu pembiayaan, semua hartanya habis. Siapa yang harus membayar hutangnya? Maka dalam hal ini adalah negara. Kalau bahasa kita mungkin Baitul Mal itu. Ini yang bertanggung jawab. Sepanjang selama hidupnya ini dia berusaha, kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, untuk melunasi hutangnya. Namun memang enggak mampu dia. Karena besar pasak daripada tiang. Apalagi anaknya banyak misalkan. Atau dia berikhtiar untuk melunasinya dengan
menikahkan putrinya dengan pengusaha kaya, nggak masalah juga kan? Bagian dari solusi. Ada peristiwa menarik yang terjadi ini di Saudi Arabia. Ada satu keluarga, ini keluarga banyak sekali, anaknya banyak. Dia berhutang itu hanya untuk memenuhi kebutuhan makannya. Akhirnya kemudian hutangnya sampai menumpuk. Pada akhirnya ada pengusaha yang menawarkan diri untuk menikahi salah satu putranya dengan kompensasi dia akan melunasi semua hutangnya itu. Sepertinya biasa kalau seperti anak-anaknya kayaknya bidadari semua tuh. Ya kan? Lalu kemudian bapaknya setuju. Dimintalah anak yang pertama untuk dinikahi dan anak pertama menolak. Dia menangis, dia tidak mau. Lebih baik katanya saya menikah dengan seusia saya, sebaya saya. Sekalipun dia tidak punya harta katanya. Pengusaha tidak maksa. Ya mau alhamdulillah juga enggak masalah kan. Akhirnya adiknya yang kedua karena melihat bapaknya selalu menangis karena banyak hutang. Hatinya tadinya menolak sebenarnya dinikahkan dengan pengusaha ini karena pengusaha enggak jauh beda dengan orang tuanya usianya. Tapi kalau ini bisa membuat hutang, semua hutang bapak lunas dan bapak bahagia karenanya, enggak apa-apa, saya siap menikah dengan dia. Dia ikhlas berbakti pada orang tuanya. Terjadilah pernikahan. Biasanya di Saudi itu begitu nikah enggak langsung malam pertama, dia siapkan segalanya baru mungkin di hari ketiga keempat baru dipindah. Bahkan ada yang sepekan saya tanyain. Baru tinggal serumah. Qadarullah dalam masa penantian persiapan segala rumah dan seterusnya itu suaminya dapat telepon undangan meeting di luar negeri itu. Sampai tujuan dari bandara ke tempat yang dimaksud terjadi kecelakaan lalu lintas dan suaminya meninggal, Pak. Ini istri resmi. Hutang bapak lunas, perawan masih tersegel, belum disentuh. Dapat warisan 1/8 dari total seluruh hartanya. Kakaknya menyesal tuh. Kenapa enggak saya? Mungkin kalau kakaknya lain hal ya, Allah panjangkan usia sampai tua tuh kakak. Lihat buah hasil keikhlasan dan ketulusan. Al jaza min jinsil amal. Ini Masya Allah ketulusan orang-orang semacam ini. Hutang lunas, perawan tetap tersegel. Ini namanya janda perawan, Pak, janda gadis. Karena pernah sekali saya dapatkan biodata, diminta untuk jadikan ikhwan, statusnya janda gadis. Saya kepikir janda gadis gimana? Saya konfirmasi ke akhwatnya, apa maksud janda gadis? Rupanya mulai dari awal nikah sampai suaminya meninggal belum disentuh. Karena suaminya sakit. Jadi janda gadis, Pak. Ada yang begitu tuh, mau. Taib, ini apapun upaya kita untuk melunasi hutang lakukan sepanjang itu halal. Kalau setelah berikhtiar maksimal selama hidup lalu kemudian memang qadarullah tidak cukup juga untuk melunasi sampai dia meninggal sementara dia tidak punya harta, maka dalam hal ini yang menanggung siapa kata Syalbani rahimahullah taala adalah kas negara. Baitul Mal yang nanggung itu. Hal ini berdasarkan beberapa hadis berikut ini. Yang pertama hadis yang diriwayatkan dari jalur sahabat mulia Sa'ad bin Al-Atwal.
Beliau mengatakan, anna akhahu mata wa taraka 300 dirhamin. Wa taraka iyala qala fa aradtu an unfiqaha ala iyali. Qala fa qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam inna akhaka mahbusun bidaini. Fadhhab faqdi anhu. Fadhabtu faqadaitu anhu thumma ji'tu. Qultu ya Rasulullah qad qadaitu anhu illa dinaraini idda'athum imra'atun wa laysat laha bayyinah. Qala a'tiha fa innaha muhiqqatun wa fi riwayah sadiqah. Bahwasanya saudara laki-laki dari Sa'ad bin Al-Atwal ini wafat dengan meninggalkan 300 dirham dan beberapa orang tanggungannya. Lantas ketika aku hendak memberikan uang itu kepada orang yang menjadi tanggungan laki-laki tadi, Nabi bersabda kepada aku, sesungguhnya saudaramu tertahan oleh hutang, maka pergilah dan lunasilah hutangnya. Jadi orang yang meninggal punya hutang, sejatinya dia masuk surga itu tertahan sampai kemudian hutang itu dilunasi. Oleh karenanya jangan membiasakan diri untuk berhutang kecuali dalam kondisi darurat seperti untuk makan, untuk berobat, itu boleh. Tapi kalau hutang untuk bisnis jangan. Lebih baik kalau antum punya motor, jual tuh motor buat modal bisnis. Ya kan? Ada rumah jual. Ini kadang-kadang rumah ada, mobil ada, minjem lagi. Ya kan? Maka aku bergegas pergi dan melunasi hutangnya. Lalu kemudian setelah itu aku kembali lagi dan kukatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah melunasi seluruh hutangnya kecuali 2 dinar saja yang diakui oleh seorang wanita sebagai miliknya, tetapi dia tidak menunjukkan bukti akan klaim itu. Nabi berkata, berikan uang itu kepadanya, karena dia adalah benar, artinya dia jujur tuh, walaupun nggak punya bukti. Kalau nggak punya bukti, sebetulnya bisa juga diangkat sumpah kalau dalam Islam itu. Betul Anda, ya kan? Punya piutang pada saudara saya, ya udah wajib kita membayarnya. Terlepas dia bohong atau tidak urusan lain. Kecuali orang ini terbiasa bohong, lain soal ya. Nanti orang akan bermudah-mudah, udah dia punya utang sama saya sekian-sekian, sumpah wallahi dan segala macam. Biasanya orang bohong itu enggak diminta sumpah, sumpah duluan dia. Itu biasanya terbiasa bohong. Tapi kalau orang biasa, jujur, dia enggak melakukan itu. Dia punya utang sama saya, ini. Seperti itu, biasanya begitu. Atau juga kadang-kadang mereka hati-hati, ada yang catatan dan seterusnya itu. Sampai ada satu kasus, hutang itu jual rumah. Di tahun, ya mungkin sekitar 82-an itu. Orang tuanya enggak ngasih tahu pada anak-anaknya. Ya kan? Dan sempat dibantah oleh keluarganya. Tapi qadarullah, ada anak yang mendapatkan tulisan dari ayahnya kalau dia pernah jual rumah seharga 900.000. Ya kan, tanah itu luas 1000 meteran. Ya kalau sekarang miliaran itu. Ini tahun 80-an, 82 itu. Ya kan, di pinggir jalan. Baru kemudian diganti sama keluarga. Itu tulisan, ya kan? Yang punya piutang itu enggak punya bukti. Tapi qadarullah, ya Masya Allah, ini pentingnya catatan itu. Ya kan? Andai kata mungkin enggak ada, ini jadi masalah besar dan kesian orang tua kita. Nah, karena ini adalah mengadunya kepada Rasulullah dan Rasulullah memerintahkan untuk melunasinya, ya sahabat tentu percaya. Enggak ada kemudian mereka menolak perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa yang Rasulullah katakan itu benar. Sebab informnya Rasulullah SAW itu adalah malaikat Jibril alaihi salam.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Imam Baihaqi dan yang lainnya. Dan hadis yang kedua, hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu, dia bercerita, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazatin. Nabi pernah mensalatkan satu jenazah. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, shalla subha, melaksanakan salat subuh. Falamman saraf qala ahahuna min ali fulani ahad. Sesudah selesai salat, beliau bertanya, apakah di sini ada seorang dari pihak keluarga si fulan? Seluruh sahabat pada saat itu berdiam. Fasakatal qaum. Wa kana idabtada'ahum bi syai'in sakatu. Ya, kebiasaan para sahabat itu ketika Rasulullah memulai menanyakan sesuatu kepada mereka, mereka biasanya diam terlebih dahulu, artinya tidak menjawabnya. Faqala dzalika miraran, dan beliau ulang itu sebanyak 3 kali. La yujibuha, dan tidak seorang pun yang menjawabnya. Lalu kemudian ada seorang berkata, baqala rajul huwa dha. Ini dia orangnya, artinya keluarga si fulan yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW tadi. Kemudian faqama rajulun yajurru izarah min muakhirin nas. Sahabat mulia Samurah bin Jundub ini meneruskan ceritanya seraya berkata, seorang ini kemudian muncul dari arah belakang sambil menyeret kain pakaiannya. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, ma mana'aka bil marratain ulayain an takuna ajabtani. Rasulullah bertanya pada orang ini, apa yang menghalangimu dari menjawab dari 2 pertanyaan yang kuajukan sebelumnya? Ama inni lam unawwih bismika illa li khair. Inna bulan li rajulin minhum ma'surun bidaini. Sesungguhnya tidak aku memanggil namamu, kata Rasulullah, kecuali untuk suatu kebaikan. Sesungguhnya fulan, salah seorang dari kalangan mereka tertahan oleh utangnya, yaitu anil jannati fa in syi'tum fabduhu, kata beliau. Jadi orang ini tertahan masuk surga. Apabila kalian berkenan, lunasilah hutangnya. Wa in syi'tum fa aslimu ila adzabillah. Tetapi jika kalian rela, ya serahkanlah dia pada azab Allah Subhanahu wa taala. Mau dilunasi hutangnya atau dia tetap terhalang masuk surga? Karena enggak ada 3 tempat di sana. Kalau enggak surga ya neraka. Falau ra'aita ahlah wa man yataharrawna amrah qamu faqadau anhu hatta ma ahadun yatlubuhu bi syai', kata beliau. Alangkah baiknya jika engkau beritahukan keluarganya serta orang-orang yang menangani urusannya supaya mereka mau melunasi utangnya, sehingga tidak ada seorang pun yang menuntut pelunasan utangnya terhadapnya. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud. Jadi ini penjelasan dari hadis pertama. Di hadis pertama disebut mahbus, tertahan. Dari apa? Dari masuk surga karena dia punya hutang yang belum dilunasi. Ini berlaku bagi semua orang yang punya hutang, yang sengaja tidak bayar di dunia ini.
Oleh karenanya kalau ada keluarga kita, apalagi orang tua, ayah, ibu, mestinya itu harus ada catatan. Termasuk antum yang punya istri lebih dari satu itu. Jangan disembunyikan kalau antum punya utang. Ya kan? Antum kasih tahu. Kalau perlu ada catatan khusus. Jadi begitu antum meninggal berpesan nanti, kalau saya sudah meninggal tinggal buka buku-buku ini. Buku catatan keuangan. Baik hutang atau piutang. Ya kan? Agar kalau ada tanggungan yang mesti dilunasi sebelum dibagikan sebagai waris. Dan itu dilakukan sebelum sholat. Segera dilunasi hutangnya. Cuman di kita ini aib kayaknya kalau ya kan diselesaikan utang itu sebelum sholat. Saya pernah lakukan, marah besar itu keluarganya. Sebelum sholat saya kumpulkan keluarganya. Karena saya yang diminta untuk ngurusin jenazahnya. Mohon maaf, ini khawatir bapak ini punya hutang, kita nggak tahu. Rasulullah SAW dulu nggak mau nyolatin orang yang punya hutang. Sunnahnya demikian. Ya, akhirnya kemudian kita disisir semuanya, yang kumpul itu hanya anak dan istrinya. Serta mantunya. Ternyata ada hutang. Muncullah 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Tapi alhamdulillah orang yang karena orang tuanya ini orang baik, suka bantu orang saat hidupnya. Orang yang punya piutang itu banyak menggugurkan piutangnya itu. Karena kasihan, kenapa? Melihat perjalanan hidupnya dulu, orang ini suka bantu orang gitu. Itu yang dilihat orang, Masya Allah. Hampir semuanya menggugurkan itu. Ya kan? Hutang pada orang ini. Ya alhamdulillah Allah bantu dengan, lihat bagaimana kebaikan dibalas kebaikan itu. Dia suka bantu orang, qadarullah di sisa usianya beliau sakit. Akhirnya dia banyak hutang. Di saat dia meninggal, ya, orang yang minjamkan uang pada beliau melepaskan itu semua, merelakan itu. Kenapa? Alasannya karena orang ini dulu suka bantu orang. Masya Allah. Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala menggerakkan saudara muslimnya untuk melunasi hutangnya. Padahal anak-anaknya saya kira mampu untuk melunasi itu. Dan anaknya pun siap untuk melunasi. Tapi alhamdulillah karena kebaikan orang tuanya, Allah Subhanahu wa ta'ala bayar cash di dunia itu. Ya, sehingga enggak perlu keluar uang, ini luar biasa. Kebaikan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang ketiga dari sahabat mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, dia bercerita, mata rajulun faghassalnahu wa kaffannahu wa hannadnahu wa wada'nahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu tuda' al-janais. Ada seorang laki-laki meninggal dunia, lalu kami pun memandikan, mengkabani dan memberinya wewangian. Lantas kami meletakkan jenazahnya untuk Rasulullah SAW di tempat jenazah biasa diletakkan. Inda maqami Jibril. Ya kan? Yaitu di makam Jibril. Summa adhanna Rasulullah SAW bis salati alaih. Lalu kemudian selanjutnya kami beritahu Rasulullah SAW untuk mensalatinya. Faja'a ma'ana, beliau pun datang bersama kami, beliau melangkah. Fatakhattal khuta, tsumma qal. Tiba-tiba Rasulullah bersabda, la'alla ala sahibikum dainan. Barangkali sahabat kalian ini masih punya hutang, kata beliau.
Qalu na'am. Para sahabat berkata, iya ya Rasulullah. Dinaran itu sebesar 2 dinar. Kemudian fatakhallafa. Qala sallu ala sahibikum. Tadinya Rasulullah diperintahkan untuk apa? Jadi imam tuh. Beliau tanya, dia punya utang enggak? Iya ya Rasulullah, sebesar berapa? 2 dinar. Ya, dia punya hutang 2 dinar. Rasulullah mundur. Artinya tidak mau menyolati sahabat mulia yang mati yang punya hutang belum dilunasi. Dan seraya bersabda, sallu ala sahibikum. Udah kalian aja yang sholatin saudara kalian ini. Faqala lahu rajulun minna yuqalu lahu Abu Qatadah. Ya Rasulullah huma alayya. Lalu ada seorang yang sering dipanggil dengan Abu Qatadah berkata, ya Rasulullah, udah hutangnya yang 2 dinar itu saya yang nanggung. Jadi kita boleh membantu melunasi hutang saudara muslim kita. Kalau ya kan, keluarga dari kerabat yang meninggal ini enggak punya uang. Inilah pentingnya kita berteman dengan orang-orang saleh itu. Insya Allah teman-teman baik kita akan membantu meringankan beban kita. Karena kita tahu, dia tahu kita. Apalagi kalau selama hidup kita adalah orang baik. Insya Allah akan selalu dikenang. Sebagaimana orang tadi itu Masya Allah dinulis, ya kan, digugurkan hutang-hutangnya ya kan, oleh orang-orang yang punya piutang kepadanya. Faja'ala Rasulullah sallam yaqul huma alayka wa fi malik wal mayyitu minhuma bari. Yang 2 dinar ini tanggunganmu ya, dalam hartamu. Artinya tidak diambil lagi dari harta si mayit tersebut itu. Dan mayit ini dia udah bebas dari hutang tersebut kata Rasulullah. Faqala na'am, Abu Bakar berkata, ya. Fasalla alaihi wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza laqiya Abu Qatadah yaqul summa laqiya min al-ghadi faqala ma sana'ta dinaran. Kemudian sahabat mulai berkata, ya Rasulullah, ya kan, saya yang nanggung. Lalu kemudian Rasulullah baru mau menyolati sahabat tadi itu. Setiap kali berjumpa dengan Rasulullah di hari berikutnya, Rasul berkata, apa yang kau lakukan dengan 2 dinar itu? Artinya udah dilunasin atau belum? Ini artinya bahwa kalau ada orang punya hutang, lalu ada kemudian yang hidup itu menanggung hutang itu, maka si mayit itu sudah terbebas dari belenggu hutang di akhirat itu. Yang tadi terhalang masuk surga, dia masuk surga. Kenapa? Karena hutang itu berpindah tanggungan ke siapa? Ke yang menanggungnya. Walaupun pada saat itu barangkali yang menanggungnya itu belum punya uang, tapi tetap wajib dia membayarnya. Ya kan? Jadi kalau misalkan, kan ini biasa spontanitas. Pada saat misalkan diumumkan siapa yang punya hutang dengan si mayit ini. Bulan, oke, saya yang nanggung nanti. Semua hutangnya kita beresin, saya yang nanggung. Ya kan? Maka boleh kemudian mayit disolatin dan mayit itu udah terbebas dari hutang itu. Karena hutang itu pindah, ya kan? Tanggungan ke siapa? Ke yang menanggungnya tadi itu. Walaupun hutangnya itu belum dilunasin. Ya, sebab Rasulullah katakan, oke, kamu yang nanggungnya ya, oke. Lalu kemudian Rasulullah menyolatinya. Dan ditegaskan lagi oleh Rasulullah SAW, mayit udah bebas dari hutang itu. Ya, mayit sudah bebas dari hutang tersebut, kamu yang menanggungnya. Dan itu dari hartamu ya katanya.
Iya, kata sahabat ini. Lalu kemudian Rasulullah SAW ketika ketemu dengan Abu Qatadah berkata, apa yang telah kau lakukan dengan hutang itu? Artinya udah dibayar belum gitu. Ya kan? Qala ya Rasulullah innama mata amsi hatta kana akhiru dhalika wa bir riwayah al-ukhra thumma laqiyahu min al-ghad faqala ma fa'ala dinaran qala qad qadaituhuma ya Rasulullah qala al-an hina baradat alaihi jilduh, kata beliau itu. Kemudian Rasulullah berkata kepada orang ini, setelah dia dikatakan kedua dinar ini menjadi kewajibanmu dan dibayar dari hartamu sehingga jenazah terlepas dari keduanya. Dia menjawab, ya Rasulullah siap. Maka Rasulullah SAW mensolatkannya dan pada waktu bertemu dengan Abu Qatadah beliau bersabda di dalam riwayat, dan beliau menemuinya Abu Qatadah keesokan harinya lalu bersabda, apa yang terjadi dengan kedua dinar itu? Dia menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya baru saja kemarin dia meninggal dunia. Setelah itu dalam lain dikatakan pada keesokan harinya beliau menemuinya seraya berkata, apa yang terjadi dengan kedua dinar itu? Kata Rasulullah SAW, dia menjawab, aku telah melunasinya. Wahai Rasulullah SAW, baru sekarang ya kan kulit tubuhnya menjadi dingin. Katanya. Udah terbebas dia, tapi masih terasa panas sampai kemudian apa? Hutang itu dilunasin. Hadis riwayat Imam Al-Hakim, Imam Al-Baihaqi dan Abu Daud At-Tayalisi serta Imam Ahmad. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin ini, poin yang keenam, bahwa hutang harus segera dilunasi. Baik dari harta mayit itu atau kemudian juga dari kaum muslimin yang ingin menanggung hutangnya. Kalau memang tidak ada, maka kemudian negara yang menanggungnya. Wa illa, nah maka orang ini akan tertahan masuk surga sampai kemudian ya kan hutangnya itu dilunasi. Kalau tidak dilunasi bagaimana nanti? Bisa jadi di akhirat kelak dia akan membayar dengan apa? Dengan pahala. Kalau enggak punya pahala, maka dosa orang dipikulkan waliyadzubillah. Jangan sampai itu terjadi. Oleh karenanya, ya kan, jangan memudah-mudahkan untuk berhutang. Kalaupun harus berhutang, itu betul-betul untuk kebutuhan yang ya kan primer, untuk makan, untuk berobat dan sejenisnya. Ya kan? Dan yang kedua, kita harus bersungguh-sungguh punya niat dan tekad untuk membayarnya selama hidup kita. Kalau tidak mampu, maka nanti akan ditanggung oleh negara. Atau kita berpesan pada anak, istri kita, atau pada saudara kita, agar bisa membantu melunasinya pasca meninggalnya. Ya kan? Boleh enggak dalam hal ini untuk dilunasikan itu? Ya kan? Bisa saja. Atau kemudian kita datangi orang yang punya piutang itu agar minta keringanan. Bisa kemudian apa? Dia menggugurkan, melunasi, dianggap lunas. Ya kan? Dianggap udah enggak lagi punya utang, atau paling tidak dikurangi nominalnya. Dari 1 juta misalkan jadi 100.000. Ya kan? Kita berusaha untuk minta keringanan pada yang bersangkutan itu. Kemudian ada hadis lain, hadis yang keempat nih, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia bercerita, anna abahu ustushhida yawma Uhud wa taraka 6 banatin
Adzan. Taib, wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Masih lanjutan hadis yang keempat tentang menyegerakan melunasi hutang si mayit ketika dia punya hutang. Sahabat mulia Jabir bin Abdullah pernah menuturkan bahwa ayahnya gugur sebagai syahid pada perang Uhud. Sementara dia meninggalkan 6 anak perempuan dan punya hutang sebesar 30 wasak. Kemudian para piutang pun secara gencar menuntut pembayaran hak mereka. Karena tahu bahwa ayahanda Jabir ini telah meninggal. Dan kewajiban belum terlunasi, yaitu punya hutang itu. Lalu kemudian tatkala waktu musim panen kurma tiba, sahabat mulia Jabir mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata kepada Rasulullah sallam, "Ya Rasulullah," kata beliau, "Qad alimta anna abi ustushhida yawma Uhud." Bahwa ayahku gugur syahid di medan perang Uhud itu. Dan meninggalkan banyak utang. Karena itu kata beliau, aku ingin para pemberi utang itu bertemu dengan engkau terlebih dahulu. Beliau berkata, yaitu Rasulullah SAW, pergi serta kumpulkanlah kurma sesuai dengan jenisnya. Jadi kurma ini memang banyak jenis. Sehingga saya kata Profesor Syawed Metropi itu ada kurang lebih 130 macam jenis kurma. Walaupun nampak pohonnya sama, buahnya yang beda. Beliau berkata, jadi kumpulkan kata beliau kurma itu sesuai dengan jenisnya. Jadi ambar dengan ambar, sukari dengan sukari, sakfawi dengan sakfawi dan seterusnya. Maka aku pun mengerjakannya. Kemudian aku mengundang beliau untuk mendatangi kami pada keesokan harinya. Pada waktu itu mereka melihat kurma tersebut, serta-merta mereka terperangah kepadaku. Setelah melihat apa yang mereka lakukan, beliau berkeliling 3 kali di sekitar tumpukan kurma yang paling besar. Lantas beliau, yaitu Rasulullah SAW, mendoakan keberkahan pada tumpukan kurma tadi yang dikelilingi oleh beliau itu.
Kemudian beliau duduk di dekatnya, selanjutnya beliau berkata, panggillah sahabat-sahabatmu itu. Artinya orang yang punya piutang itu disuruh panggil. Maka dia masih terus menakar untuk mereka hingga Allah Subhanahu wa taala menunaikan amanah ayahku. Adanya 30 wasak tadi, hutang ayahnya kepada para piutang tadi sudah diselesaikan. Lalu sahabat mulia berkata, demi Allah aku rela Allah menunaikan amanah ayahku. Sungguh aku tidak akan membawa pulang kurma ini kepada saudara-saudaraku. Walaupun dia punya saudara berapa tadi? 6 orang perempuan, masih kecil-kecil pada saat itu. Ini menunjukkan betapa sahabat ini ingin menyelesaikan hutang orang tuanya jauh lebih penting dibanding memenuhi kebutuhan yang hidup. Kenapa? Kalau yang hidup masih ada solusi, mungkin di biasa puasa. Sementara yang meninggal ini kalau belum diselesaikan hutangnya maka dia akan tertawan itu. Dia terhalang masuk surga sampai kemudian hutangnya dilunasi. Sesudah itu beliau katakan, aku menyerahkan seluruh tumpukan kurma tadi hingga aku melihat pada tumpukan yang berada di dekat Rasulullah SAW, seakan tumpukan kurma itu tidak berkurang sebutir pun karena doanya Rasulullah SAW. Dan hal yang semacam ini tentu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Ini kadang-kadang kita minta berkah kepada orang yang enggak jelas. Minta berkahnya kan. Tentu ini adalah kekhususan Rasulullah SAW. Dan beliau mengatakan, aku tetap bersama Rasulullah SAW sampai waktu maghrib. Lalu aku menceritakan hal tersebut kepada beliau. Maka beliau hanya tertawa seraya berucap, datanglah kepada Abu Bakar dan Umar. Lalu beritahukanlah hal itu pada mereka. Sesudah itu keduanya berkata, sesungguhnya kami tahu betul apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Dan apa yang beliau lakukan itu niscaya benar-benar terjadi. Artinya tadi kurma yang menurut perkiraan sahabat mulia Jabir itu tidak cukup untuk melunasi hutang ayahnya. Dan Rasulullah SAW mendoakan agar diberkahi. Jadi seakan-akan tumpukan kurma tadi tidak berkurang sedikit pun. Dan Rasulullah tahu bahwa Abdullah ini ayah dari sahabat mulia Jabir adalah orang yang ikut berperang bersama Rasulullah SAW di medan Uhud itu. Bukan berarti karena ingin terbebas dari hutang, enggak juga. Karena sahabat itu enggak ada yang main-main dengan hutang. Ingin lari dari hutang, sudah mati aja saya. Enggak juga. Karena memang itu adalah tuntutan dan pada saat itu jumlah kaum muslimin masih sedikit. Beliau termasuk yang bertahan bersama Rasulullah SAW, kurang lebih jumlahnya hanya 700 orang. Tadinya 1.000. 300 yang dipimpin oleh Abdullah Ubay bin Salul nyempal di Mustara, dia balik ke arah Madinah, tidak ikut perang Uhud pada saat itu. Artinya memang situasinya sangat genting, sementara musuh jumlahnya kurang lebih 3.000-an orang, bayangkan 3.000 musuh 700. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin pada saat itu di perang Uhud. Walaupun jumlah yang gugur dari kaum muslimin jauh lebih banyak daripada musuh pada saat itu. Karena memang enggak berimbang. Namun kemenangan tetap berada di pihak kaum muslimin. Dari kasus ini kalau kita lihat bahwa pelunasan hutang ini bisa ditangguhkan ya sampai kemudian orang itu punya uang itu.
Karena menunggu kurma panen, dan kita tahu kurma panen itu setahun sekali. Bulan Juli Agustus. Artinya kalau misalkan seorang mayit atau keluarganya memang betul-betul tidak punya uang, udah berikhtiar bermacam cara, memang nggak punya, ya kan? Ada niatan kuat untuk ingin membayar, tapi memang nggak ada, mau apa? Maka datanglah kemudian ke orang yang punya piutang itu, misal minta dicicil dan semampunya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Atau kemudian minta pada kaum muslimin untuk bisa membantunya segera dilunasi, atau dari kerabatnya, dari om-omnya, bibi-bibinya kumpul. Saya kira insya Allah bisa. Kalau hubungan selama hidupnya itu baik. Tapi kalau selama hidupnya tidak baik, ini jadi masalah lagi. Kan ada kasus Masya Allah, orang tadinya kaya raya, begitu suaminya meninggal, hidup terbiasa mewah, akhirnya sampai rumah dijual. Begitu meninggal, enggak ada satupun saudaranya yang datang. Bahkan tetangganya pun tidak. Ya, sampai kemudian saya minta jamaah untuk memandikan ibu-ibu, dan kita yang nyolatin, dan seterusnya sampai kemudian kuburan itu. Saya tanya, kenapa kok bisa terjadi? Ternyata rupanya di saat dia kaya dulu, ya, di saat hidup suaminya, mereka tidak komunikasi dengan saudaranya yang rata-rata tidak mampu. Begitu meninggal, mereka tidak peduli satupun. Untung ada kaum muslimin, muslimat, walaupun tidak kenal dengan mereka, yang mau peduli dengan mereka. Inilah pentingnya menyebarkan sunnah di tengah masyarakat itu, agar hal semacam ini teratasi. Bayangkan kalau enggak ada orang peduli, ya kan? Alhamdulillah mereka yang walaupun tidak ada hubungan apa-apa dengan orang ini, karena hanya ikatan sesama muslim, mereka mau berkorban. Bahkan yang mengeluarkan dari rumah sakit pun ibu-ibu itu dengan duit mereka. Ambulan ditanggung dan semuanya sampai selesai dikuburin. Ya kan? Alhamdulillah. Dan ini yang kita harapkan di tengah kesulitan seperti sekarang ini. Ya kan? Saling bantu satu sama lain. Dan gak usah takut, insya Allah Allah akan ganti. Sebab Rasulullah katakan, wallahu fi aunil abdi ma'adamal abdu fi auni akhi. Allah itu akan senantiasa menolong seorang hamba selama dia sering membantu sesamanya. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah, kepercayaan pada kita dengan diberikan harta, itu artinya bukan untuk dinikmati kita saja, enggak. Di situ ada hak-hak orang miskin. Kalau kita enggak mau ngasih, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan ambil dari kita dan diberikan pada orang lain yang kira-kira bisa berbagi dengan sesamanya. Oleh karenanya, di saat Allah berikan kemudahan, maka saat itulah kita sering membantu orang lain, termasuk dalam menyelesaikan hutang-hutang semacam ini. Ya kan? Kalau jandanya tinggal diselamatkan saja. Jandanya tinggal diselamatkan. Artinya dinikahi sama antum, alhamdulillah enggak masalah. Walaupun anaknya banyak 6 gitu kan. Kalau antum punya harta ya enggak masalah. Atau ya kan, antum cover kebutuhan anak-anaknya, enggak perlu ya menikahi istrinya misalnya, enggak masalah. Biasanya istri kita lebih suka begitu dibanding dengan pilihan yang pertama. Coba tanya istri. Ya kan, udah kita tanggung aja. Ya kan, anaknya enggak mesti nikahi ibunya, kan begitu. Padahal pahalanya besar. Ya kan? Menyelamatkan janda itu pahalanya jihad dapat, pahala qiyamul lail dapat, pahala puasa sunnah dapat. Ini yang dikatakan Rasulullah SAW, as-sa'i alal armalah wal masakin kal mujahid fisabilillah wa kalladhi yaqumul lail wa yasumun nahar. Orang yang gemar nyantunin janda, bukan nyatronin ya, nyantuni janda dan orang miskin, dia mendapatkan pahala seperti orang yang sedang berjihad fisabilillah. Seperti pahala orang qiyamul lail dan puasa sunnah. Jadi kalau bapak-bapak disuruh milih
Jihad di medan perang atau nyantuni janda? Nyantunin janda. Tapi kalau pertanyaan yang sama dilemparkan pada istri, disuruh jihad, kita biar mati, dia cari lagi suami yang baru. Emang kita doang yang bisa cari ganti? Ibu juga pengen. Wallahu ta'ala alam. Yang kelima, ini hadis yang terakhir. Ada yang keenam ya. Ini yang kelima. Hadis dari Jabir bin Abdullah. Mohon maaf, hadis tadi itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Abu Daud dan yang lainnya. Dan ada riwayat lain dari sahabat mulia Jabir bin Abdullah dalam riwayat Muslim dan Nasai serta Baihaqi. Beliau menuturkan, kana Rasulullah sallam yaqumu bayakhtubu bayahmadullah wa yusni alaihi bima huwa ahlun lahu. Rasulullah sallam pernah berdiri dan menyampaikan khutbah. Beliau menyampaikan pujian kepada Allah disertai dengan sanjungan kepadanya. Karena memang dia yang berhak mendapatkannya. Wa yaqul, lantas beliau berkata, man yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Orang yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan maka tidak ada orang yang bisa memberikan petunjuk padanya. Inna khairal hadithi kitabullah. Dan sesungguhnya sebaik-baik perkataan itu adalah kitab Allah. Wa khairul hadi hadyu Muhammadin. Dan sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara yaitu perkara yang diada-adakan itu bid'ah itu. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap yang diada-ada dalam agama itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatin, dan setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu diancam dengan neraka. Wa kana idza dzakara as-sa'ata marrat 'ainah wa 'ala sawtuhu washtadda ghadabuhu ka'annahu mundhiru jayshin yaqul sabbahakum wa massakum man taraka malan faliwarathatihi wa man taraka daya'an aw dainan fa alayya wa ilayya wa ana waliyun bil mu'minin wa fi riwayatin bi kulli mu'minin min nafsihi. Setiap kali beliau menyebut perihal tentang hari kiamat, kedua mata beliau pun menjadi merah, suara beliau pun meninggi, dan marah beliau pun semakin memuncak seakan-akan beliau komandan pasukan yang menyeru, musuh akan menyerang kalian di waktu pagi dan petang. Barang siapa meninggalkan harta, harta itu adalah milik ahli warisnya. Dan barang siapa yang meninggalkan keluarga atau utang, semua itu menjadi tanggunganku dan kewajibanku. Dan aku lebih berhak menjadi wali bagi orang mukmin. Dalam ayat lain disebutkan, bagi setiap diri orang-orang mukmin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Baihaqi, dan yang lainnya. Jadi orang yang berusaha untuk melunasi hutangnya, dia enggak mampu, maka Rasulullah SAW nanti yang menanggungnya kelak di akhirat. Kalau dia telah berusaha maksimal kan, barangkali enggak punya lagi saudara dia. Dan di dunia dia pengen sekali bayar, tapi dia tidak mampu. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW yang menanggungnya. Wallahu ta'ala alam. Nah, kalau meninggalkan harta, enggak punya utang, siapa yang memiliki harta itu? Ahli waris. Oleh karenanya,
Didiklah anak kita agama agar harta kita itu manfaat. Baik di saat kita hidup atau pasca kita meninggal. Kalau anak ngerti agama insya Allah nanti dia bersedekah atas nama kita, terampuni dosa kita. Dia wakafkan masjid atas nama kita, pahala terus ngalir kepada kita. Banding dengan keluarga yang gak ngerti agama. Istri masih muda, begitu kita meninggal kawin lagi dia. Yang menikmati harta kita siapa? Di samping ahli waris adalah pesaing kita. Jadi selama ini kita ngumpulin harta dan menjaganya ternyata hanya untuk pesaing kita di samping ahli waris. Oleh karenanya mari manfaatkan harta kita itu untuk masa depan kita di akhirat. Di samping yang dipakai, dimakan, yang berbantu kita yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Mungkin ada di antara mereka yang enggak mampu ini. Antum katakanlah tanggung makannya, tanggung jajannya, tanggung sabunnya. Maka setiap huruf dari Al-Quran yang dibaca oleh mereka, antum dapat pahala itu. Apalagi kalau antum wakafkan rumah, buat rumah Quran, Masya Allah itu. Antum tanggung semuanya. Itu pahalanya luar biasa. Antum dengan sibuk antum gak sempat baca Quran, antum tetap dapat pahala baca Al-Quran dari mereka itu. Beruntung antum yang punya rumah Quran dan antum gratiskan itu. Ya kan? Atau paling tidak antum sediakan tempat dan operasional mereka bayar secukupnya. Bisa bayar buat ustadz dan seterusnya itu atau operasionalnya. Antum juga dapat pahala di situ. Daripada kemudian nanti, atau wakafkan kemudian. Pasti saat itu antum hidup wakafkan untuk rumah Quran. Dibanding kemudian menjadi ya kan harta waris yang menikmati pesaing. Nah kemudian hadis yang terakhir dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah bercerita. Dan ini memperkuat hadis yang kelima tadi. Bahwa Nabi SAW pernah bersabda, man hamala min ummati daina. Barang siapa di antara umatku menanggung hutang. Summa jahada fi qada'i. Dia usaha maksimal untuk melunasinya. Famata walam yagdi. Tetapi dia meninggal dunia sebelum sempat melunasi hutang itu. Fa'ana waliyuhu, maka akulah yang menanggung baginya itu. Ya, jadi kalau kita perkiraan nggak bisa bayar hutang, selama kita berusaha maksimal untuk melunasinya, ya, maka insya Allah hutang itu ditanggung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah orang yang semacam ini tidak akan tertahan untuk masuk surganya nanti. Karena ada jaminan dari Rasulullah SAW sebagai pemberi syafaat baginya. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Mundhiri dan yang lainnya. Nah dari keterangan tadi, dari 6 hadis itu menyimpulkan bahwa bagi kerabat si mayit itu, di poin yang ke-6 ini harus menyegerakan pelunasan hutang si mayit itu. Diutamakan dari harta yang dimiliki ya kan si mayit itu. Walaupun harta ini habis untuk bayar hutang, anaknya banyak, tetap wajib kemudian bayar hutang itu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kalau misalkan dia tidak sanggup, lalu kemudian ada orang lain yang melunasinya dari kaum muslimin, itu boleh. Kemudian yang ketiga, ya kan? Kalau kemudian tidak ada dari kaum muslimin yang menanggungnya, maka negaralah yang menanggungnya. Dan yang terakhir, kalau misalkan dia punya hutang, dia berusaha maksimal untuk membayarnya, qadarullah belum sempat dilunasi, lalu qadarullah dia meninggal, maka Rasulullah SAW yang akan menanggungnya. Nah di samping itu orang yang punya hutang yang belum dilunasi atau tidak ada yang menanggungnya, maka dalam hal ini
orang ini tidak boleh disolatin oleh tokohnya. Nah dia boleh disolatin siapa? Sama orang yang semisalnya. Karena Rasulullah tadi tidak mau nyolatin orang yang punya hutang sampai dilunasi hutangnya itu. Tetapi Rasulullah perintahkan kepada sahabat, sallu ala sahibikum. Kalian sholati. Artinya Rasulullah orang tokohnya tidak boleh menyolatin, ya kan? Orang yang punya hutang. Tetapi teman-temannya atau saudaranya boleh menyolatinya. Karena dia mati dalam keadaan Islam, hanya saja dia punya hutang. Tapi kalau disolatin sahabat, Masya Allah ini lebih mending daripada tokoh kita. Ya kan? Masya Allah sahabat kualitas keimanannya luar biasa. Ya kan? Inilah untungnya hidup di zaman itu. Ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan selanjutnya nanti insya Allah kita akan bahas bab yang kelima. Hal yang diwajibkan, yang wajib dilakukan kerabat jenazah ini. Di bab kelima insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Ada waktu kurang lebih 5-10 menit kita bisa manfaatkan untuk tanya jawab. Silahkan. Nah, silakan. Tentang bagaimana kondisi saudara-saudara kita sesama Muslim di Palestina. Apakah kita yang ada di sini disunahkan untuk mengerjakan kunut nazilah gitu? Jika disunahkan, bagaimana tata caranya yang benar, dan apakah ada redaksi doa atau yang khusus atau kita buat sendiri? Itu yang pertama Ustadz. Kemudian pertanyaan yang kedua, jika ana berutang ke teman ana, kemudian pembayarannya menggunakan transfer bank, ada biaya admin, misal 2,5. Apakah 2.500 ini termasuk ke dalam hutang atau tidak? Dan ketika ana lunasi hutangnya, ana menggunakan transfer juga. Apakah yang biaya admin yang ana bayarkan ketika melunasi hutang itu bagaimana hukumnya Ustaz? Syukran jazakumullah khair. Baik, kunut nazilah itu disyariatkan dalam kondisi ketika ada musibah menimpa kaum muslimin. Sebagaimana Rasulullah dulu lakukan, ya kan? Kunut nazilah yang beliau lakukan ketika ada sekelompok sahabat penghafal Quran yang diutus, ya kan, untuk berdakwah, lalu kemudian ternyata ditipu dan dibunuh, dan beliau mendoakan, ya kan, keburukan pada orang-orang tersebut. Itu disebutkan nama-namanya. Ada Zakwan, Dihya, Bani Lihyan, ada Usayyah dan lain-lain. Ya memang tidak ada redaksi khususnya. Selain barangkali ya sebagaimana umum yang dilakukan di Mekah atau di Madinah. Misalnya Allahumma izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kabar al musyrikin ada adin Allahumma mansur manasudin wahdul man khadal muslimin. Allahumma syatir samlahum wa mazik zamahum wa zalzil aqdamahum wa alki bi qulubihim ar-ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir, atau yang lainnya, atau redaksi-redaksi doa yang lainnya. Dan kunut itu dilakukan kapan? Di semua salat, khususnya jahriyah. Ya boleh dikhususkan misalkan di subuh saja, boleh juga di maghrib, boleh saja, tidak masalah. Ya kan, sebagaimana dulu Rasulullah SAW pernah sebulan penuh di waktu subuh lakukan hal itu. Nah kunut ini teknisnya adalah sama dengan kunut pada saat kita witir itu. Bisa sebelum ruku, ini umum yang dilakukan. Bisa setelah ruku, bangkit dari ruku itu. Tapi yang paling sering adalah sebelum ruku. Ini tidak familiar, tapi itu paling sering dilakukan. Dan yang melakukan adalah imam setempat. Baik, wallahu ta'ala alam. Nah, kemudian
terkait dengan masalah bayar hutang tadi, antum punya hutang 1 juta, lalu kemudian orang ini minjem, ketika minjem juga transfer juga kan, pasti ada adminnya juga sama, ya kan seperti itu. 6.500, antum kirim lagi 6.500, ya kan, impas itu, nggak ada lebih nggak ada kurang. Wallahu ta'ala, walaupun lebih amannya, ya kan, adalah bayar cash saja ketika antum misalkan ketemu dengan ikhwan saat antum pinjam 1 juta dan antum balikan secara cash, jauh lebih aman. Wallahu ta'ala. Terkait dengan masalah ya Palestina ini, masya Allah jadi perdebatan di di medsos itu. Karena memang ada beberapa ustadz mengatakan A, yang satu mengatakan B. Terlepas dari itu, mereka adalah saudara kita Muslim, ya kan? Dan identitas keislaman itu masih melekat pada mereka, sehingga hak Muslimnya itu tidak hilang, ya kan? Akhirnya hak minimal kita doakan, atau kemudian kita bantu semampu kita cari, ya kan, lembaga-lembaga yang memang kredibel, yang biasa menunaikan amanah itu tepat sasaran. Banyak kok di Indonesia ini. Itu yang bisa kita lakukan. Ya kan? Mudah-mudahan saudara kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi masya Allah, banyak video-video yang luar biasa menunjukkan betapa kuatnya iman mereka. Satu di antaranya itu ada anak muda punya anak 2, usia masih muda. Begitu anaknya, kedua anaknya meninggal di saat keluarganya, ya kan, artinya meratapi, bersedih, beliau tegur tuh. Dan beliau sendiri senang anaknya meninggal karena beliau tahu betul kalau anak meninggal sebelum balik itu akan membukakan pintu sorga bagi kedua, ya kan, orang tuanya, ayah dan ibunya. Kata beliau, kita ini tinggal nunggu giliran. Semua kita bakal mati. Entah sebab perang atau enggak sebab perang, kita akan meninggal. Lihat bagaimana kuat imannya. Bahkan ada anak kecil usia 9 tahun. Ketika bapaknya meninggal, dan orang Yahudi itu bersenang-senang karena meninggal, anak itu justru gembira. Alhamdulillah katanya. Kata beliau enggak sedih, anak ini enggak sedih. Ini yang diminta oleh bapak saya itu selama ini kepada Allah, dan Allah memberikan dia mati syahid katanya. Anak 9 tahun. Luar biasa, mereka enggak peduli dengan luka, enggak peduli. Ini luar biasa, ini nikmat. Menurut kita penderitaan, bagi mereka ini nikmat. Kita yang hidup aman seperti ini belum tentu mendapatkan kenikmatan dengan kekuatan iman yang luar biasa tadi. Nampaknya memang mereka menderita, tapi di balik penderitaan itu banyak yang Allah berikan pada mereka. Di antaranya apa? Ampunan dosa itu pasti. Pahala besar tanpa batas. Bukankah Rasulullah mengatakan, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazan wala gham hatta syauka yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya. Tidak seorang muslim pun yang tertimpa musibah, baik berupa lelah, penyakit, cemas, sedih, gundah gulana, sampai duri yang menusuk badannya itu, lalu dia bersabar, maka niscaya Allah akan jadikan itu pelebur dosanya, di samping pahala tanpa batas itu. Kita nggak dapatkan itu, mereka tiap hari masya Allah gitu. Luar biasa, tiap hari mendapatkan itu. Dan mereka walaupun keluarganya meninggal, mereka senang. Bahkan mereka berharap mudah-mudahan dipertemukan nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa keimanan mereka. Ya kan? Dan pada akhirnya insya Allah kalau itu sudah dikuasakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, Israel itu udah lewat nanti itu. Sampai pohon korkot nanti ngasih tahu, nih ada di belakang saya. Batu-batu semua. Dan sekarang katanya mereka bersembunyi menanam pohon-pohon itu. Batu-batu ngasih tahu. Nanti itu, dan itu yang mereka takuti sebenarnya. Mereka ada dalam kitab suci mereka.
Karena sejatinya ya kan ajaran kita ini sebetulnya satu, Islam ya kan. Hanya syariatnya yang berbeda. Ya kan? Wallahu taala alam. Bagaimana jika ada seorang yang berhutang dengan temannya tapi dia tidak pernah membayarnya padahal sudah diingatkan berkali-kali dengan alasan nanti sampai dia lupa sendiri hutangnya. Saya harus bagaimana Ustadz? Ketemu di akhirat saja. Iya kan? Ini memakan harta orang lain dengan batil, nanti di akhirat pahala sholat, puasa, zakatnya dilimpahkan kepada yang punya piutang itu. Atau kalau antum misalkan mengatakan di teman baik, ya sudah gugurkan saja jauh lebih baik. Tapi kalau antum butuh dia nggak mau bayar padahal dia mampu. Ada orang yang memang punya watak, dia sebetulnya mampu tuh bayar tapi nggak mau bayar. Ada nggak? Banyak itu. Orang semacam ini kalau udah diingatkan berkali-kali, dia bilang udah ketemu aja di akhirat. Selesai kan? Saya juga ada dulu wali santri itu. Padahal dia mampu. Dia bayar. Saya bilang enggak apa-apa Pak. Antum mau bayar, enggak apa-apa. Ketemu di akhirat saja. Karena antum mampu. Kalau enggak mampu kita bebasin dia. Dia mampu enggak mau bayar. Akhirnya bayar juga dia. Ya kan? Kalau orang dia ngerti agama, tahu konsekuensi hutang, yakin dia akan bayar itu. Ya kan? Tapi kalau orang nggak ngerti agama, alhamdulillah kayaknya lupa dia. Padahal kita bukan lupa, udah diingatin berkali-kali nggak mau bayar. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, ada seorang meninggal dengan meninggalkan hutang di bank dengan jaminan berupa aset. Hutang akan dilunasi bila asetnya sudah terjual dan saat ini untuk menjual aset tidak mudah sehingga hutang belum bisa dilunasi. Bagaimana hukumnya Ustaz? Ya tunggu sampai selesai itu dan bayar hanya pokoknya saja. Ribanya nggak usah dibayar. Ya kalau mau cepat laku, tidak laku ini kena ada beberapa sebab. Pertama mungkin harga terlalu tinggi. Karena banyak mungkin keluarganya yang nuntut pengen dapat warisan gede. Ini juga jadi penghambat. Kalau mau turunin harganya insya Allah, ya kan? Insya Allah itu cepat terjual. Atau cari lembaga atau yayasan, ya kan? Jual ke yayasan itu sambil sebagian mungkin diwakafkan atas nama orang tua itu yang meninggal. Insya Allah terbayar. Ya kan? Kalau yayasan kan bisa didonasikan itu. Sehingga cepat kemudian terlunasi dengan harga barangkali turunin sedikit itu dari yang semestinya. Atau misalkan juga enggak terjual karena memang kondisinya sekarang ini masalah kondisi ekonomi tidak lagi baik-baik saja. Ya mungkin sebagian orang aman-aman tapi bagi yang kelas menengah ke bawah ini Masya Allah. Saya banyak dapat dari keluhan teman-teman yang pengelola lembaga pendidikan rata-rata masalah di SPP dan seterusnya itu. Bukan tidak mau bayar karena memang masalah ekonominya. Nah kalau seperti ini bagaimana orang mau beli aset gitu kan, menambah aset. Ya mudah-mudahan ada yang dengar, antum beli aset ini. Wallahu ta'ala alam. Tapi biasanya kalau bank yang menjual itu harganya jatuh. Pernah dekat rumah harganya 1,3 miliar hanya dijual 800, ya kan? 860 juta. Qadar alhamdulillah dia minjam lagi orang itu ditutupin hutangnya. Padahal hutangnya cuma 200-an juta. Ya kan? Kalau saya punya duit saya beli waktu itu. Murah banget. Wallahu ta'ala alam. Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Seperti apa ikhwanul muslimin itu dan siapa pendiri, siapa Imam Mahdi? Ini pembahasan akidah nanti ini. Ya Nabi dan Rasul, kalau Nabi itu ya kan, Nabi adalah orang yang hanya meneruskan, kalau bahasa sederhananya ini, wahyu yang sudah ada, tidak mendapatkan wahyu baru. Tapi Rasul itu mendapatkan wahyu lalu kemudian disampaikan.
Ya kan? Dan Rasul tidak lebih banyak dibanding Nabi. Ikhwanul muslimin, saya tidak tahu detailnya. Ya kan, saya tidak tahu detailnya. Tapi di Indonesia banyak. Kenapa antum nanya ini? Ya, Imam Mahdi ini nanti akan datang sebagai tanda, ya kan, bagian dari tanda hari kiamat, tanda akhir zaman, bahwa di saat rusaknya seluruh manusia nanti beliau datang untuk memperbaiki keadaan itu. Namanya mirip dengan nama Nabi Muhammad SAW, tapi beda dengan Mahdinya orang Syiah Imam yang ke-12 yang konon hilang akan datang nanti di akhir zaman. Bukan itu. Wallahu ta'ala alam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ana ingin bertanya tentang wanita haid di dalam masjid untuk mendengar kajian, apa boleh di dalam masjid ataukah harus di teras masjid? Taib, tidak boleh bagi wanita yang haid, ya kan, termasuk orang yang junub itu tinggal menetap di dalam masjid. Tapi kalau hanya murur melintas saja itu boleh. Seperti kasus Aisyah ketika diminta oleh Rasulullah SAW untuk mengambilkan sejadah beliau di masjid, kata Aisyah, saya sedang haid ya Rasulullah. Sungguh haidmu itu tidak di tanganmu. Artinya kalau hanya sebatas melewat begitu saja tidak masalah. Nah, maka amannya bagi wanita yang sedang haid untuk ikut kajian ambil di teras. Karena teras masjid bukan masjid. Sesuatu yang dianggap masjid itu ketika seorang masuk ke dalam masjid itu baca doa. Kapan kita baca doa masuk masjid itu? Ketika masuk pintu, bukan di teras kan? Ya kan? Maka teras itu tidak dianggap bagian dari dalam masjid. Di mana kemudian seorang wanita ya boleh saja kemudian termasuk yang junub tinggal di tempat tersebut untuk mendengarkan kajian dan sejenisnya. Wallahu ta'ala alam. Dan apakah boleh ketika sholat berjamaah ada orang yang haid di dalam masjid? Apa ini? Dan apakah boleh ketika sholat berjamaah ada orang yang haid di dalam masjid? Ya nggak boleh. Buat apa dia di masjid? Allahu ta'ala alam. Orang yang akan menanggung hutang si mayit belum sempat terbayarkan. Ya kan? Tentang orang yang menanggung hutang tersebut meninggal juga. Lantas siapa yang menanggung hutang tersebut? Ya. Maka dalam hal ini hutang ini dipikul oleh siapa? Oleh mayit yang kedua kan? Karena dia udah menanggung jawab, kata Rasulullah SAW tadi. Mayit ini udah bebas dari hutangnya. Maka kamu yang melunasi dari hartamu itu. Ya kan? Nah, kalau dia punya anak ahli waris, maka ahli warisnya kemudian yang melunasi hutang tersebut. Ya, tapi kalau misalkan dia berusaha untuk melunasinya, kalau nggak bisa melunasinya, kembali kepada keumuman hadis yang diriwayatkan dari Aisyah tadi. Maka Rasulullah SAW yang menanggungnya. Wallahu ta'ala alam. Jadi kalau kita ingin menanggung itu jangan hanya sebatas ingin menanggung saja. Diperkirakan kira-kira kita bisa bayar atau tidak. Gitu. Ya kan? Tapi kalau misalkan karena ini teman baiknya, dia nggak punya juga, sama-sama nggak punya kan, karena dia masih hidup barangkali bisa diusahakan. Kalau itu sebabnya, insya Allah dia sepanjang dia berusaha untuk melunasi, qadarullah belum sempat terlunasi sehingga kemudian dia meninggal dan dia nggak punya ahli waris misalkan, maka dalam hal ini bisa negara yang menanggungnya atau kaum muslimin yang lain. Kalau enggak, maka akhirnya Rasulullah yang menjadi penanggung dari hutang tersebut insya Allah berdasarkan keumuman hadis ke-6 tadi. Ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.